Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai asam amino. Sebelumnya, boleh Mbak Nala share screen. Baik, topik bahasan kita kali ini yaitu asam amino. Anggota dari kelompok kita yaitu Saya Salimatun Hasanah dengan 4 NIM digit terakhir 1010. Saya Rahma Duyasti Munawaro dengan 4 digit NIM terakhir 1025. Saya Salma Fajra Fadila dengan NIM 4 digit terakhir 4008. Saya Jacqueline Priscilla Widiawati dengan NIM 4 digit terakhir yaitu 4016. Saya Anggita Prasetyaningrum dengan 4 NIM digit terakhir 4019. Saya Rina Nugraheni dengan 4 digit NIM terakhir yaitu 4023. Saya Nawatri Rohmatin dengan 4 digit NIM terakhir 402. Saya Marsha Zakia Amanda dengan 4 digit NIM terakhir yaitu 4033. Baik, untuk pokok pembahasan asam amino sendiri ada 6 subbab. Yang pertama yaitu definisi, yang kedua yaitu sifat-sifat, yang ketiga yaitu struktur, yang keempat yaitu klasifikasi, yang kelima ikatan peptida, dan yang terakhir yaitu manfaat dari asam amino sendiri. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, yang pertama adalah definisi dari asam amino. Next. Definisi dari asam amino ini adalah asam amino merupakan senyawa yang mengandung gugus amino yang bersifat basa dan gugus karboksil yang bersifat asam pada molekul yang sama. Asam amino ini termasuk dalam metabolit primer. Metabolit primer ini merupakan biomolekul yang memainkan peran langsung dalam metabolisme, perkembangan, dan pertumbuhan individu, yang artinya metabolit primer adalah produk metabolisme yang berfungsi untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan tubuh makhluk hidup. Next. Asam amino yang pertama kali diisolasi adalah aspargin yang ditemukan pada tahun 1806. Sedangkan asam amino yang paling terakhir diisolasi adalah treonin yang baru ditemukan pada tahun 1938. Semua asam amino ini memiliki nama umum atau nama trivial yang biasanya diambil dari sumber yang pertama kali protein tersebut ditemukan. Sebagai contoh, aspargin diisolasi pertama kali dari asparagus, kemudian asam glutamat yang diisolasi dari gandum, serta glisin yang berasal dari bahasa Yunani, yang berarti manis. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Silakan. Oke, untuk pembahasan yang kedua yaitu sifat-sifat asam amino. Nah, sifat-sifat asam amino ini ada 3. Yang pertama, sifat amphoter. Yang kedua, ion Zwitter. Yang ketiga, optis aktif. Ke sifat yang pertama, asam amino bersifat amphoter. Itu ketika jika direaksikan dengan asam, maka asam amino akan menjadi suatu kation. Dan jika direaksikan dengan basa, maka asam amino akan menjadi suatu anion. Jadi maksudnya seperti ini. Ini bereaksi dengan asam, maka membentuk, jadi H di sini berikatan dengan O yang di sini. Sehingga
membentuk OH yang ini. Kemudian di sini kan ada muatan positif. Karena muatan positif, maka ini dinamakan kation. Jadi asam amino bereaksi dengan asam membentuk kation. Dan yang kedua bereaksi dengan basa. Ini OH-. Nah, H yang di sini ini kan dilepaskan ke OH-, sehingga OH- ini mampu menarik atau menarik H yang ada di N-nya. Sehingga nilai positif yang ada di N ini, kan H-nya udah pindah, jadi tinggal H2N. Dan karena H-nya sudah berikatan dengan OH-, sehingga di sini ada H2O. Nah, di sini kan O-, maka ini ada muatan negatif, sehingga ini adalah berbentuk anion. Sifat ciri yang selanjutnya, jadi gugus fungsional pada asam amino itu yaitu karboksil dan amina, keduanya memengaruhi sifat keasaman asam amino. Nah, sifat amfoter pada asam amino terjadi jika hanya mengikat satu gugus COOH dan satu gugus NH2. Adapun asam amino yang mengikat lebih dari satu gugus COOH dan hanya satu gugus NH2, maka akan lebih bersifat asam. Nah, berdasarkan perbedaan titik isoelektrik, asam amino dapat dikelompokkan menjadi asam amino basa, netral, dan asam. Jadi maksudnya seperti ini. Ini kan gugus karboksil. Nah, ininya gugus amina. Di sini alkil. Nah, jadi amina dan karboksilnya itu hanya boleh satu. Nah, di R ini bisa membentuk membentuk karboksil dan amina. Nah, jika itu terjadi, maka sifat amfoter ini tidak berlaku di asam amino tersebut, karena hanya berlaku pada asam amino yang memiliki satu gugus COOH dan satu gugus NH2. Nah, tadi berdasarkan titik isoelektriknya. Mampu membentuk asam, netral, dan basa. Jadi dalam larutan asam yang pH-nya rendah, asam amino itu terprotonasi dalam bentuk kation. Ini ada plus ya, teman-teman. Lalu jika ya basa dengan pH yang besar, di sini ada minus, muatan negatif, jadi ini basa dan berbentuk anion. Nah, jika itu ada muatan positif, ada muatan negatif, seperti yang tadi sebelumnya, itu berarti dinamakan Zwitter ion atau pH yang muatan yang netral. Jadi di ion Zwitter itu terdapat reaksi asam basa yang terjadi dalam intramolekul dan membentuk ion dipolar yang ion Zwitter ini. Nah, pH dalam keadaan Zwitter ion ini dinamakan titik isoelektrik. Kemudian ke sifat yang kedua, yaitu bersifat ion Zwitter. Jadi pada asam amino ada gugus yang dapat melepas ion H+ dan ada gugus yang dapat menerima ion H+. Akibatnya terbentuk molekul yang memiliki dua jenis muatan, yaitu muatan positif dan negatif. Nah, jadi di sini dapat menerima proton, yang di sini dapat memberikan atau mendonasi, memberi H-nya. Nah, jadi H di sini itu berikatan, bergabung sama yang lainnya. Nah, sehingga nanti di sini itu jadi
karena H-nya tadi kan melepas ya, jadi di sini minus. Kemudian kan ini udah menerima 1 H, jadi di sini H-nya ada 3, dan karena menerima maka bertanda positif. Nah, ini kan sama kayak yang tadi ya, ini ada positif, ada negatif, sehingga muatan ini dinamakan Zwitter ion. Selanjutnya ke sifat yang ketiga, yaitu optis aktif. Nah, semua asam amino kecuali glisin memiliki atom C asimetris atau atom C chiral, yaitu atom C yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Ingat ya, teman-teman, yang berbeda yaitu gugus H, COOH, NH2, dan R. Oleh karena itu, semua asam amino kecuali glisin bersifat optis aktif. Nah, hal ini berarti senyawa tersebut dapat memutar bidang polarisasi cahaya. Nah, kenapa sih kok glisin tidak bersifat optis aktif? Jadi kita bahas di slide selanjutnya. Jadi, struktur dari glisin itu seperti ini. Nah, kan kalau glisin itu tidak bersifat optis aktif karena strukturnya bukan chiral. Nah, kita bisa lihat di sini ada 2H atau ada gugus, ada atom yang sama, yaitu atom H, sehingga nanti tuh bentuknya menjadi akiral dan nanti memiliki pusat simetri gitu. Jadi makanya struktur glisin itu tidak bersifat optis aktif dan tidak dapat memutar bidang polarisasi cahaya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Baik, yang ketiga yaitu struktur dari asam amino. Next. Asam amino penyusun protein merupakan asam alfa amino. Struktur umum dari asam amino sendiri yaitu gugus di suatu asam amino mempunyai atom C, yaitu atom C alfa karena berikatan langsung dengan gugus karboksil. Nah, atom C ini mengikat 4 gugus yang berbeda, yaitu suatu atom H, rantai samping atau gugus R, gugus karboksil, dan gugus amino. Next. Rumus molekul dari asam amino sendiri dapat dilihat pada slide ya. Nah, gugus R di sini dapat bervariasi, dan gugus R ini dapat mempengaruhi sifat-sifat asam amino. Gugus R ini dapat bervariasi baik dari struktur, ukuran, muatan listrik, ataupun kelarutannya dalam air. Selanjutnya, tata nama dari asam amino. Nah, asam amino kan mengikat gugus karboksil, sehingga tata namanya mengikuti aturan asam karboksilat dengan cara IUPAC maupun trivial. Penamaan asam amino bisa menggunakan nama umum atau nama turunan asam karboksilat atau asam alfanoat. Yang pertama yaitu secara IUPAC. Yang A, penamaan untuk asam karboksilat ditambahkan kata asam di depan diikuti berapa jumlah C dan akhiran A pada alkana diganti dengan OAT. Selanjutnya memberi nomor dimulai dari C gugus fungsi COOH. Yang ketiga menentukan gugus samping NH2 atau amino yang menempel pada rantai utama. Selanjutnya yaitu penamaan dimulai dari asam, nomor cabang 1, 2, 3, dan seterusnya, amino, dan nama rantai utama secara IUPAC. Contoh tata nama IUPAC. Di sini ada glisin. Glisin di sini mempunyai 2 gugus karboksilnya yaitu etanoat, dan gugus amino terikat pada C yang kedua, sehingga namanya yaitu asam 2 amino etanoat. Yang selanjutnya yaitu alanin. Alanin memiliki gugus karboksil propanoat dan gugus amino terikat pada
atom C karbon yang kedua, sehingga namanya menjadi asam 2-aminopropanoat. Yang selanjutnya yaitu tata nama trivial. Jika gugus amino terikat pada atom C pertama setelah gugus karboksil, maka disebut asam alfa amino. Yang kedua, jika gugus amino terikat pada atom C kedua setelah gugus karboksil, maka disebut asam beta amino. Yang ketiga, jika gugus amino terikat pada atom C ketiga setelah gugus karboksil, maka disebut asam gamma amino. Seperti yang terlihat di slide di gambar yang tertera ya kawan. Nah, asam amino yang ada di alam hanyalah alfa asam amino, sedangkan asam beta dan asam gamma amino tidak ditemukan di alam. Tata namanya hampir sama dengan tata nama IUPAC, tetapi penomoran substituen dimulai dari atom C, letak gugus karboksil dengan urutan alfa, beta, gamma, dan seterusnya. Yaitu dengan asam, nomor cabang alfa, beta, gamma, amino, dan nama rantai utama secara trivial. Yang pertama yaitu glisin. Glisin di sini terdapat C alfa dan gugus amino terikat pada C alfa sehingga namanya asam alfa amino asetat. Yang kedua yaitu alanin. Nama trivial dari gugus karboksilnya yaitu propionat dengan gugus amino terikat pada atom C alfa sehingga namanya menjadi asam alfa amino propionat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada teman saya dipersilakan. Oke, untuk selanjutnya ada jenis asam amino yang lazim. Itu jenisnya ada 20. Untuk yang pertama, itu ada alanina, singkatannya ALA. Terus selanjutnya ada arginina, singkatannya ARG. Yang ketiga ada asparagina, singkatannya ASN. Next. Selanjutnya ada asam aspatat, singkatannya ASP. Untuk strukturnya bisa dilihat pada layar ya teman-teman. Terus selanjutnya ada sisteina, singkatannya CYS. Ada asam glutamat, singkatannya GLU. Selanjutnya ada glutamina, singkatannya GLN. Selanjutnya ada glisina, singkatannya GLY. Untuk strukturnya bisa dilihat ya teman-teman. Selanjutnya ada histidina, singkatannya HIS. Ada isoleucina, singkatannya ILE. Ada leucina, singkatannya LEU. Ada lisina, singkatannya LIS. Selanjutnya ada metionina, singkatannya MET. Untuk strukturnya bisa dilihat pada layar ya teman-teman. Untuk selanjutnya ada fenilalanina, singkatannya P. Ada pyrrolina, singkatannya PRO. Ada serina, singkatannya SER. Dan ada treonina, singkatannya THR. Strukturnya seperti itu ya teman-teman. Next. Selanjutnya ada triptofan, singkatannya TRY. Ada tirosina, singkatannya TYR. Ada valina, singkatannya VAL. Strukturnya ada di layar ya teman-teman, bisa dilihat. Terus untuk namanya itu, kalau ada yang bintang, itu termasuk asam amino esensial. Terus kalau untuk yang tidak ada bintangnya, itu asam amino non-esensial. Next. Selanjutnya ada stereoisomer. Pada hampir semua asam amino, atom C alfa mengikat 4 gugus yang berbeda, yaitu gugus karboksil, amino atau kation amonium, R, dan H.
Pengecualian hanya pada glisin, di mana R adalah atom H. Dengan demikian, atom C alfa pada hampir semua asam amino merupakan asam C asimetrik dan menjadi pusatnya kiral. Semua molekul yang memiliki C kiral merupakan optikal aktif yang bisa memutar bidang cahaya terpolarisasi, sehingga membentuk sistem D dan L. Desain L dan D digunakan untuk menjelaskan levorotatory atau memutar cahaya ke kiri, dan dextrorotatory memutar cahaya ke kanan. Selanjutnya, untuk molekul asam amino dikatakan mempunyai konfigurasi L apabila gugus NH2 di sebelah kiri atom karbon alfa. Kemudian apabila posisi gugus NH2 di sebelah kanan, maka gugus asam amino itu mempunyai konfigurasi D. Seperti yang di layar, ada asam alfa L amino yang NH2-nya berada di sebelah kiri. Maka itu namanya pakai L. Terus yang di sebelah kanan, NH2-nya berada di sebelah kanan. Jadi pada penamanya pakai D. Next. Selanjutnya untuk di alam, yang banyak ditemukan adalah L asam alfa amino, sedangkan D asam alfa amino hanya sedikit. Ke-20 asam amino protein C alfanya asimetris kecuali glisin, yaitu asam amino yang C alfanya simetris. Jumlah stereoisomer bergantung pada banyaknya atom C asimetris atau kiral pada asam amino. Jika asam amino memiliki lebih dari satu atom C kiral, jumlah isomer adalah 2N. Dengan N tersebut, keterangannya adalah jumlah pusat kiral. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang terima kasih. Selanjutnya yaitu klasifikasi dari asam amino. Klasifikasi ini berdasarkan pada interaksi sifat kepolaran dari rantai sampingnya atau gugus R. Yang pertama yaitu ada asam amino protein yang berjumlah 20 jenis yang merupakan zat pembentuk protein. Dari 20 jenis tersebut dibagi menjadi 2, yaitu 9 diantaranya tergolong sebagai asam amino esensial dan sisanya adalah asam amino non-esensial. Yang kedua yaitu asam amino non-protein yang berjumlah lebih dari 200 jenis. Yang pertama yaitu asam amino esensial. Asam amino esensial ini merupakan asam amino yang tidak dihasilkan oleh tubuh, sehingga harus diperoleh dari makanan atau minuman. Ada 9 jenis asam amino esensial yang berperan penting untuk kesehatan tubuh, yaitu fenilalanin, valin, thiorin, triptopan, metionin, leusin, isoleusin, lisin, dan histidin. Fungsi dari 9 asam amino esensial tersebut yaitu yang pertama ada membentuk dan memperbaiki jaringan tubuh, misalnya jaringan otot, kulit, kuku, jaringan ikat, saraf, dan rambut. Yang kedua yaitu memproduksi energi dan mempercepat proses penyembuhan luka. Yang ketiga yaitu menghasilkan antibodi untuk membentuk daya tahan tubuh. Yang keempat yaitu mendukung proses tumbuh kembang bayi dan anak-anak. Yang kelima yaitu menunjang penyerapan berbagai mineral seperti zinc dan selenium, memproduksi kolagen, mendukung produksi sel darah merah, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada asam amino non-esensial. Berbeda dengan asam amino esensial, asam amino non-esensial ini dapat diproduksi oleh tubuh. Ada 11 jenis asam amino non-esensial,
Yang tergolong sebagai jenis asam amino non-esensial ini yaitu ada alanin, asparagin, arigin, aspartik asid atau asam aspartit, kristein, glutamic acid atau asam glutamat, glutamin, glisin, prolin, serin, dan tirosin. Fungsi dari 11 asam amino non-esensial tersebut yaitu ada mempercepat penyembuhan luka, melancarkan peredaran darah, mempertahankan dan meningkatkan gairah seksual atau libido, membantu penyerapan mineral seperti magnesium, kalium, dan kalsium, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan membantu tubuh dalam memproduksi kolagen dan enamel pada gigi, serta mencegah penuaan dini dan mengontrol suasana hati. Selanjutnya yaitu ada asam amino dengan gugus R nonpolar alifatik. Gugus R pada kelompok asam amino ini bersifat hidrofobik. Hidrofobik yaitu tidak dapat larut dalam air, karena didominasi oleh rantai hidrokarbon dengan kepolaran yang rendah. Sifat kepolaran asam amino alifatik dipengaruhi oleh jumlah gugus alkil dalam struktur asam amino. Semakin banyak jumlah gugus alkil, maka asam amino akan semakin nonpolar. Dalam struktur protein, asam-asam amino nonpolar ini mengelompok bersama melalui interaksi hidrofobik dan menstabilkan struktur protein. Adapun contoh dari asam amino dengan gugus R nonpolar alifatik yaitu ada glisin, alanin, prolin, valin, leusin, isoleusin, dan metionin. Selanjutnya yaitu ada asam amino dengan gugus R aromatik. Cincin aromatik ini bersifat relatif nonpolar dan dapat saling berinteraksi hidrofobik. Namun, tirosin dan triptofan bersifat lebih polar daripada fenilalanin. Pada tirosin, kepolaran disebabkan adanya gugus OH yang dapat membentuk jembatan hidrogen dengan air. Sedangkan pada triptofan, kepolaran disebabkan adanya atom N dalam cincin indolil. Contoh dari asam amino dengan gugus R aromatik ada fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Selanjutnya yaitu ada asam amino dengan gugus R polar tidak bermuatan. Gugus R pada kelompok asam amino ini lebih mudah larut dalam air atau bersifat hidrofilik dibandingkan dengan asam amino alifatik nonpolar. Asam amino dalam kelompok ini memiliki gugus fungsi polar, misalnya gugus asam, amida, alkohol, dan amina. Gugus fungsi ini dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air. Tingkat kepolaran asam amino selain dipengaruhi oleh kepolaran gugus fungsi, juga bergantung pada jumlah atom karbon hidrogen dalam rantai alkana. Jika semakin panjang rantai alkana, maka akan semakin mengurangi sifat kepolaran asam amino. Keberadaan cincin aromatik juga akan mengurangi kepolaran dari asam amino. Contoh dari asam amino dengan gugus R polar tidak bermuatan, yaitu ada serin, treonin, asparagin, glutamin, dan sistein. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu asam amino dengan gugus R yang bermuatan negatif. Gugus R yang paling bersifat hidrofilik merupakan gugus R yang mempunyai muatan neto negatif ataupun positif. Asam amino yang pada pH 7 mempunyai muatan neto negatif adalah asam aspartat dan asam glutamat. Nah, kedua asam amino ini mempunyai gugus hikarboksilat kedua pada rantai R-nya yang terionisasi pada pH 7 seperti yang tertera pada gambar tersebut. Yang selanjutnya, mungkin bisa di next.
Ya, sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu asam amino dengan gugus R yang bermuatan positif. Asam amino yang bermuatan netopositif pada pH 7 adalah lisin, arginin, dan histidin seperti yang tertera pada gambar. Ketiga asam amino ini mempunyai tambahan gugus amino sehingga tidak ternetralisir oleh gugus asam. Muatan positif lisin berasal dari ionisasi gugus amino pada rantai alifatiknya. Muatan positif arginin berasal dari gugus guanidino bermuatan positif, sementara histidin mengandung cincin imidazol yang mengion pada pH tersebut. Mungkin bisa di next. Baik, yang selanjutnya yaitu ikatan peptida. Nah, pengertian dari ikatan peptida sendiri yaitu ikatan kovalen yang menghubungkan antara dua molekul asam amino. Nah, ikatan ini itu bisa terjadi ketika gugus COOH asam amino 1 bertemu dengan gugus NH2 asam amino yang lain. Nah, ini dilepaskan H2O dalam suatu proses reaksi dehidrasi. Next. Nah, ikatan ini tuh sering disebut juga dengan gugus amida atau CONH. Melalui ikatan ini, antara asam amino 1 dapat berikatan dengan asam amino yang lain yang akan menghasilkan suatu protein. Nah, ini pertama kali ikatan peptida ini tuh pertama kali dikemukakan oleh ahli kimia Jerman bernama Emil Fischer pada pergantian abad ke-20. Next. Nah, kemudian selanjutnya itu gimana sih pembentukan ikatan peptida itu? Nah, ikatan ini sesuai yang telah tadi saya jelaskan, itu antara gugus COOH asam amino 1 yang kiri ini dengan sesuai gambar reaksi ini dengan satunya gugus NH2 asam amino yang lain. Nah, ini nantinya dilepaskan H2O ya. Dan terbentuk ikatan peptida. Nah, ini reaksi yang terjadi itu reaksi dehidrasi dan pembentukan ikatan ini juga memerlukan energi yang berasal dari ATP atau adenosin trifosfat. Nah, juga disintesis oleh enzim yang sebagai katalis untuk mempercepat reaksi. Kemudian next. Lalu tadi kan udah dijelasin pembentukannya, lalu ada sifatnya nih. Nah, sifatnya itu yang pertama tidak rusak oleh pemanasan atau dalam larutan dengan konsentrasi garam yang tinggi. Yang kedua, berbentuk planar atau datar dan bersifat kaku sehingga dapat menstabilkan struktur protein. Dan yang terakhir yaitu mengandung gugus muatan positif parsial atau dalam atom hidrogen polar dari gugus amino dan gugus muatan negatif parsial dari atom oksigen polar dari gugus karboksil. Next. Nah, kemudian kita ke bentuk dan contoh ikatan peptida. Bentuk ikatan peptida sendiri dibedakan jadi 5 ya teman-teman. Yang pertama yaitu dipeptida. Nah, ini terbentuk dari 2 molekul asam amino. Yang kedua yaitu tripeptida, terbentuk dari 3 molekul asam amino. Yang ketiga yaitu oligopeptida, kurang dari 10 molekul asam amino. Polipeptida 10 sampai 100 molekul asam amino. Dan yang terakhir yaitu makropeptida, lebih dari 100 asam amino.
Kemudian contohnya ada aspartam. Ini merupakan dipeptida ya. Karena apa? Karena terbentuk dari dua molekul asam amino, yaitu asparagin dan fenilalanin. Yang kedua yaitu glutathione. Baik, sebelumnya mohon maaf ya karena tadi ada terkendala sinyal. Lanjut dari contoh ikatan peptida sendiri, itu ada yang kedua glutathione. Nah, ini merupakan tripeptida ya karena terbentuk dari 3 molekul asam amino yaitu glutamil, sistinil, dan glisin. Dan yang terakhir yaitu contoh dari oligopeptida karena terbentuk dari kurang dari 10 asam amino yaitu endomorfin 1. Ada 4 asam amino ya. Yang pertama tirosin, prolin, triptofan, dan fenilalanin. Next. Kemudian yang terakhir yaitu degradasi ikatan peptida. Degradasi sendiri yaitu merupakan reaksi pemutusan ikatan peptida yang terjadi dalam protein. Reaksi yang digunakan untuk pemutusan ikatan ini adalah reaksi hidrolisis, yang mana tadi sudah saya jelaskan bahwa dibantu dengan katalis yaitu enzim protase untuk mempercepat reaksi dari ikatan peptida sendiri. Next. Kemudian yang terakhir ada manfaat dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Nah, yang selanjutnya yaitu pokok bahasan terakhir yaitu ada manfaat dari asam amino. Nah, manfaat dari asam amino dibagi menjadi dua, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Nah, di slide sebelumnya tadi kan sudah dijelaskan asam amino esensial itu asam amino yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh, sehingga pemenuhannya sendiri hanya bisa didapatkan melalui makanan seperti telur, daging, susu, kedelai, dan lainnya. Manfaat dari asam amino esensial yaitu yang pertama, mengoptimalkan penyerapan kalsium di dalam tubuh. Nah, salah satu molekul yang bisa mengoptimalkan penyerapan kalsium di dalam tubuh adalah lisin. Kalsium memegang peran penting di dalam tubuh seperti menjaga kekuatan tulang dan gigi, menyeimbangkan kadar hormon, enzim, dan kolesterol, serta melancarkan peredaran darah. Yang kedua yaitu ada meningkatkan kecerdasan dan kinerja otak. Asam amino esensial ini merupakan sumber nutrisi yang dibutuhkan oleh neurotransmitter di otak untuk membawa rangsangan ke seluruh jaringan tubuh. Asupan dari asam amino esensial ini secara yang seimbang bisa mengoptimalkan produksi neurotransmitter sehingga tingkat kecerdasan seseorang bisa meningkat. Yang ketiga yaitu sebagai imun booster.
Salah satu cara untuk meningkatkan kerja imun adalah dengan mengonsumsi makanan berprotein tinggi. Hal itu dikarenakan semua jenis asam amino esensial terlibat dalam proses pembentukan antibodi di dalam tubuh. Yang keempat yaitu mencegah stunting pada anak. Stunting sendiri merupakan istilah yang merujuk pada kondisi gagal tumbuh. Salah satu penyebab stunting adalah kurangnya asupan nutrisi atau kurangnya asupan gizi pada anak. Kehadiran asam amino esensial ini berperan penting bagi tumbuh kembang anak karena bisa mencegah stunting. Hal itu dikarenakan beberapa jenis asam amino esensial seperti isoleusin, valina, dan leusin akan mengoptimalkan pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan otot di masa pertumbuhan. Yang selanjutnya yaitu ada asam amino non-esensial. Nah, asam amino non-esensial sendiri adalah asam amino yang dapat diproduksi sendiri oleh tubuh, yang artinya kebutuhannya akan senantiasa tercukupi melalui proses metabolisme di dalam tubuh. Manfaat dari asam amino non-esensial ini yang pertama yaitu menjaga tubuh agar terhindar dari penuaan dini. Kadar kolagen di dalam tubuh itu mempengaruhi tingkat kekenyalan dan kesehatan kulit. Jika kadar kolagen kurang, kulit akan terlihat keriput. Salah satu faktor yang memengaruhi produksi kolagen di dalam tubuh adalah keberadaan asam amino non-esensial. Yang kedua ada mempercepat proses penyembuhan luka. Saat terluka, tubuh memiliki mekanisme tersendiri untuk menyembuhkannya. Salah satu jenis asam amino yang terlibat dalam proses penyembuhan luka yaitu prolin. Yang ketiga ada meningkatkan performa fisik seseorang. Alanin merupakan jenis asam amino non-esensial yang berperan penting dalam proses suplai energi ke dalam jaringan, otak, sistem saraf, dan otot. Oleh sebab itu, banyak sedikitnya kadar alanin di dalam tubuh akan memengaruhi performa fisik seseorang. Yang keempat yaitu memperbaiki pola tidur. Jika teman-teman memiliki gangguan pola tidur, bisa jadi kadar sistein di dalam tubuh teman-teman itu rendah. Sistein sendiri merupakan asam amino yang berperan untuk memperbaiki pola tidur seseorang. Yang kelima ada mempengaruhi ketajaman daya ingat. Ketajaman daya ingat seseorang dipengaruhi oleh proses transmisi sinyal yang berlangsung di dalam otak melalui senyawa kimia yang disebut neurotransmitter. Produksi senyawa kimia tersebut dipengaruhi oleh kadar asam amino non-esensial di dalam tubuh. Bisa di next. Nah, selanjutnya yaitu kami akan mengadakan kuis. Untuk soalnya bisa di next. Nah, yang pertama yaitu tuliskan nama IUPAC dari asam amino pada gambar tersebut. Yang soal kedua, di bawah ini manakah pernyataan yang benar? Soal ketiga, di bawah ini yang tidak termasuk manfaat asam amino esensial adalah, nah, teman-teman bisa menuliskan jawabannya di, ada satu lagi ya teman-teman, mohon maaf. Yang keempat yaitu ikatan peptida yang terbentuk kurang dari 10 molekul asam amino yaitu. Nah, selanjutnya untuk jawaban bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Selanjutnya presentasi dari kelompok kami cukup sekian. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.